Baik, tentang masalah tafsir fillah secara lughah adalah al-fasru. Ya, yaitu al-kashfu 'anil mughta, menyingkap dari yang tertutup. Itu tafsir namanya, menyingkap dari yang tertutup. Nah, sementara secara istilah itu bayanu ma'anil Qur'an al-Karim, penjelasan makna-makna Al-Qur'anul Karim. Nah, itu tafsir namanya. Ya, penjelasan makna-makna Al-Qur'anul Karim, wafillah sekalian. Dan pelajari tafsir itu wajib. Bahasa firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Surat Shad ayat 29. Dan firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Di Muhammad ayat 24. Ya, mengapa mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau hati-hati mereka itu bagaimana? Digembok. Ya, ada gemboknya. Wajhud dilalah daripada ayat-ayat ini, ayat yang pertama Allah menjelaskan bahwasanya hikmah dari turunkannya Al-Qur'an Mubarak ini adalah untuk apa? Untuk ditadaburi ayat-ayatnya oleh manusia seperti itu. Dan juga untuk disingkap yang tertutup darinya supaya bisa beramal dengannya, ikhwafillah. Itu maksudnya. Jadi kalau tidak difahami tafsir ayatnya, ya buat apa Al-Qur'an diturunkan? Gitu. Kan tujuan penurunan Al-Qur'an itu buat apa? Kita pahami dan kita amalkan. Gimana cara kita memahaminya? Berarti dari tafsir-tafsirnya, gitu kan? Berarti mempelajari tafsir Al-Quran menjadi wajib. Ini wajib dilalahnya begitu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin demikian. Nah, apa itu tadabbur? Nah, ini penting. Tadabbur itu adalah ta'ammul fil alfaz lil wusul ila ma'aniha. Merenungkan, memikirkan lafaz-lafaz supaya sampai kepada maknanya. Ya. Demikian. Kalau misalkan tidak bisa begitu, ya, fatatil hikmah min inzalil Qur'an. Maka akan hikmahnya itu hilang-hilang, enggak ada gitu, seperti itu. Dari diturunkannya Al-Qur'an. Hanya sekadar lafaz-lafaz yang memberikan efek ruqyah saja mungkin, tapi tidak memberikan efek yang lain kepada hati, kan gitu. Kalau tidak difahami. Ya. Makanya ma'adar ilmi istilahnya kita kajian kalau ahad ya tafsir gitu kan. Supaya apa? Ya memahami isi Al-Qur'an. Ya memahami isi Al-Qur'an sehingga bisa diamalkan. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar dibaca dan dihafalkan, tapi juga ditadaburi, difahami isinya untuk kemudian diamalkan. Nah, gitu ya. Dan tidak mungkin kita bisa ngambil pelajaran, ya, mau idhah dan sebagainya dalam Quran tanpa apa? Pemahaman terhadap ayat-ayatnya. Sementara wajh dilalah di ayat yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala itu, ya, senantiasa mencela mereka, menyindir mereka yang tidak apa? Yang tidak tadabbur Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya hati mereka itu ada gembok, ada penggembokan berarti terhadap hati mereka. Anna dzalika minal iqfali ala qulubihim wa adami wusulil khair ilaiha, dan tidak ada sampainya kebaikan kepadanya. Gitu. Maka di sini wajib jidalah seperti ini menunjukkan akan wajibnya tadabbur Al-Qur'an, ya, bagi umat Islam. Nah, berarti lah untuk tadabbur itu kumaha dosa lah kita. Ya kan? Bagaimana tadabbur surat-surat yang biasa dibaca di dalam sholat. Nah, penting itu. Ya. Kemudian selanjutnya bahkan salaful ummah dan para salaf ummah dulu itu berada di atas thariqah seperti itu, cara seperti itu, metode seperti itu dalam memahami Al-Quran. Itu wajib. Mereka itu belajar Al-Quran, lafaz-lafaznya plus makna-maknanya. Ya, jadi mereka ditalkinkan ayat-ayat terus plus dengan makna gitu. Ya, plus dengan makna. Kenapa? Itulah yang memungkinkan mereka bisa mengamalkan ayat. Makanya para sahabat itu wafillah mereka mempelajari ayat Al-Quran itu 10 ayat. Setelah mereka bisa mengamalkannya, baru mereka minta lagi 10 ayat berikutnya. Ngafal lagi itu dari 10 ayat berikutnya. Baru kemudian gitu. Ya, demikian. Itulah dia para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, riwayat beliau yang sampai kepada Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud dan selainnya, bahwasanya mereka itu mempelajari dari Nabi SAW 10 ayat dan tidak melewati dari itu. Sampai mereka mempelajari, mengilmui, memahami dan mengamalkannya.
Qalu, mereka mengatakan, fata'allamnal Qur'ana wal ilma wal amal jami'an. Maka kami pun mempelajari Al-Qur'an itu sekaligus dengan ilmu dan amalnya seluruhnya. Itulah para sahabat. Ya. Sekarang kita tanya pada para hufaz, apakah mereka sudah paham semua dengan isi Al-Qur'an? Acang. Karena dikejar-kejar. Ya, setahun 2 tahun kudu beres hafal Al-Qur'an. Pas ditanya maksud ayat ini paham enggak? Mana nasikhnya, mana mansukhnya? Ini wajib dilalahnya kemana? Maksudnya kemana? Enggak ada yang bisa jawab mereka. Karena hanya sekedar tahfidz, hanya sekedar hafalan saja, sementara pemahamannya tidak ada. Ya, demikian. Sebenarnya pada kondisi seperti itu belum bisa dikatakan ahlul Quran. Belum bisa. Ya, nah. Oke, itu kalau menurut Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu mengatakan ahlul Quran itu kalau dia ngamalin Quran itu baru ahlul Quran. Ya. Gimana ngamalinnya kalau nggak paham? Nggak bisa. Ya berarti kudu paham. Gitu. Gimana bisa paham kalau nggak baca? Berarti kudu baca tetap. Ya kan? Tayyib. Nah sekarang, Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah.